Pemirsa, kelangkaan minyak goreng tiba-tiba usai. Setelah harga dikembalikan pada mekanisme pasar, minyak goreng kembali memenuhi rak-rak toko dan minimarket. Namun tak urung konsumen menjerit lantaran harga minyak goreng naik hingga nyaris 100%. Minyak goreng kemasan premium kembali memenuhi rak pajang toko minimarket modern di kota Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Merek-merek terkenal yang sebelumnya menghilang menggantikan minyak goreng hemat yang sempat dijual saat terjadi kelangkaan minyak goreng. Namun harga minyak goreng naik tinggi. Jika sebelumnya minyak goreng dipatok Rp14.000 per liter atau Rp28.000 untuk kemasan 2 liter, kini minyak goreng kemasan premium dijual dengan harga mulai Rp24.000 untuk kemasan 1 liter hingga Rp50.000 untuk kemasan 2 liter. Masuknya dari kemarin. Dari kemarin. Iya. Jadi sudah lengkap lah, banyak anunya. Iya. Cuma harga sudah tinggi lah. Harga sudah tinggi, karena subsidi lagi dah Pak. Harga minyak goreng kemasan premium yang melonjak tinggi diakui memberatkan oleh sebagian konsumen. Seorang pemilik warung makan mengaku terjepit karena kenaikan harga minyak goreng seolah melengkapi kenaikan harga komoditi lain seperti tepung terigu, gula pasir, dan margarin. Rp50.000 Yang 2 liter. Yang 2 liter. Yang di pasar malah yang merek Sophia, portion kemasan tuh 24, yang Sophia 25 1 liter. Masih ada yang harga 14.000 lah Bu, di pasar. Sekarang paling murah berapa? Nggak ada yang murah, semuanya larang. Akibat kenaikan harga minyak goreng kemasan premium, ibu rumah tangga dan pemilik warung makan kini mulai melirik minyak goreng curah. Minyak goreng curah di pengecer dijual Rp16.000 per liter di atas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, drama kelangkaan minyak goreng memasuki babak baru. Usai pemerintah dikembalikan pada mekanisme pasar, ketersediaan minyak goreng seketika kembali melimpah dengan harga jual yang lebih meningkat nyaris 100% pemirsa. Lalu apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Telah bergabung bersama kami pemirsa, ada Bapak Busnadul Arifin selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden dan juga ada Bapak Amin Aka selaku anggota DPR Komisi 6 DPR RI. Halo, selamat sore Pak Busnadul. Ya, halo, selamat sore Pak Amin. Selamat sore Mas Bram. Oke, Pak Busnadul bisa mendengar suara saya Pak Busnadul? Mendengar tapi kecil sekali. Oke Pak Busnadul, saya akan agak sedikit membesarkan volume. Pak Busnadul, Besarkan luar biasa. Ya Pak Busnadul, kita ke Pak Busnadul terlebih dahulu nih untuk membahas masalah minyak goreng. Ini untuk saat ini bagaimana ketersediaan minyak goreng Pak Busnadul? Anda tanya saya, terus terang nggak kedengeran. Anda tanya saya ya? Iya betul. Pertanyaannya apa? Ketersediaan minyak goreng sejauh ini seperti apa Pak Busnadul? Saya mendapat berita dari media sama dengan yang Anda sampaikan. Setidaknya ya sudah mulai tersedia. Mungkin mulai bagus ya. Kita melihat harga lebih tinggi dari yang seharusnya. Saya tadi pagi antar istri masih 19.900 untuk merek yang murah. Kemudian 22 sekian ya untuk merek yang premium. Saya tidak lihat minyak curah, tapi dugaan saya memang demikian karena harga di global memang tinggi. What can you say ya? Mau gimana lagi? Memang sedang terjadi proses pembentukan baru. Dan itu masih lebih baik dibandingkan dengan kelangkaan yang membuat keresahan ya. Jadi setelah persoalannya bagaimana caranya pemerintah mensubsidi bagi yang tidak mampu. Nah, subsidi yang seperti kemarin mungkin Anda baca itu diberikan kepada minyak goreng curah tidak bermerek yang dijual biasanya di pasar tradisional. Saya belum tahu apakah minyak curah masuk supermarket, setahu saya tidak. Apakah 14.000 dapat tercapai, itu yang perlu kita awasi sama-sama karena sangat mungkin nanti jika terjadi secara teori jika terjadi disparitas yang cukup tinggi, kita khawatir terjadi black market, itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, next step setelah kebijakan diubah itu adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dari saya, dari Anda, dari dunia, dari masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Jadi penjelasan teori ekonominya seperti itu, bahwa memang bisa kita urus sampai ke belakang ya.
awalnya kelangkaan ini kita paham karena harga CPO yang demikian tinggi, naik 2 kali lipat, ini medium tadi. Kalau tahun lalu masih 600-an, sekarang 1.300 di global. Jadi kalau para ekonom menyebutnya sedang terjadi new equilibrium price gitu, dan itu pasti berdampak pada ekonomi kita. Ya, Pak Bustanul. Ya. Kemarin alasannya apa sih pencabutan harga eceran tertinggi untuk minyak ini? Itu bulan Januari, setahu saya diharapkan akan ada sama sebetulnya subsidi juga, tapi yang diberikan HET itu beberapa. Dan kita paham bahwa kebijakan seperti itu perlu pengawasan yang baik. Kemudian Februari diubah menjadi DMO, Domestic Market Obligation, 20-30%, dan itu pun sebetulnya pakai walaupun diancam-ancam tidak langsung menyurutkan beberapa persoalan karena memang sedang terjadi alokasi yang demikian besar. Kita belum bahas mengenai energi. Jadi alokasi untuk energi naik tinggi, bahkan naik 24% ya. Alokasi untuk itu naik 16%. Itu kan kejadian yang kemarin. Terus Februari kita lihat ada beberapa kasus kelangkaan di mana-mana. Dan setelah berkali-kali berdebat, kita rapat, kita kaji dengan beberapa teman ya. Bahkan diputuskan di rapat internal kalau tidak salah. Dan akhirnya dicabut seperti itu dengan konsekuensi itu hanya untuk untuk minyak goreng curah. Nah, dengan kata lain yang premium dan medium itu tersedia tapi dengan harga baru. Ya, bukan harga naik lagi tapi harga baru. Oke, Pak Bustanul. Sebetulnya pada Februari kemarin kalau kita mengikuti mengumpulkan data harian dari PIHPS, kita selalu menggunakan data resmi dari Bank Indonesia. Itu kita ke itu sebetulnya sudah mulai turun, tapi ketersediaannya jelek. Nah sekarang apa gunanya kalau harga turun sekarang? Pilihannya ketersediaannya membaik, harganya tinggi. Dan itu menurut saya pribadi itu memberikan akses yang baik bagi kelas menengah ke atas. Nanti bagaimana untuk teman-teman para golongan kelas menengah ke bawah itu yang perlu disubsidi, itu yang perlu diberikan dan pelaksanaannya diawasi dengan baik. Saya pikir begitu, Mas. Nah kita ke Pak Amin. Pak Amin tanggapannya gimana Pak Amin soal harga eceran dicabut dan dikembalikan ke harga atau mekanisme pasar? Ya, terima kasih Mas Pram, Pak Bustanul, dan pemirsa semua. Jadi logika kami kan ini sederhana dan sebetulnya ini logika yang mewakili pikiran masyarakat, juga pikiran rakyat gitu loh. Bahwa ketika pemerintah itu membuat peraturan, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang DMO juga dengan HET-nya ada 3 kelas ya, yang curah 11.500, kemasan sederhana 13.500, kemudian yang kemasan premium 14.000, itu kita ini sudah kita terima gitu, karena itu sudah lebih tinggi dari sebelumnya yang HET cuma 1 kan 11.000, ya. Dan dengan DMO 20%, artinya ya produsen CPO itu yang selama ini melakukan ekspor ya besar-besaran, apa salahnya menyisihkan 20% saja, dan itu bukan diminta, dibeli juga, dan itu bukan rugi sebetulnya, tapi untungnya dikit karena ditetapkan DPO-nya juga gitu ya, 9.300 untuk CPO dan 10.300 untuk lainnya. Ya, jadi memang kalau dibandingkan dengan harga ekspor ya memang ada selisih yang cukup besar. Tapi kan pengusaha itu bisa mengambil untung dari 80% yang diekspor yang itu kenaikannya luar biasa gitu. Dan tentu ini saatnya pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat menengah ke bawah. Baik. Dan itu dijamin oleh undang-undang, diperintahkan oleh berbagai macam undang-undang gitu. Jadi artinya Pak Amin, menurut Pak Amin artinya pemerintah ini sudah berhasil belum mengendalikan harga minyak. Namun dijawabnya nanti Pak Amin ya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, kembali bersama kami dengan tadi dialog yang kami bahas hari ini, pemirsa, mengenai head dicabut minyak kemasan banjir pasaran. Sudah masih bersama kami dengan Bapak Busnanul Arifin selaku tenaga ahli utama KSP dan juga Bapak Amin Aka selaku anggota DPR Komisi 6 DPR RI. Tadi Pak Amin sempat terpotong. Ini jadi menurut Pak Amin artinya pemerintah ini sudah berhasil belum sih mengendalikan harga minyak? Ya tidak berhasil. Karena yang kita inginkan ini kan bagaimana pemerintah benar-benar menjalankan undang-undang dan punya keberpihakan kepada rakyat menengah ke bawah tadi banyak Pak Bustanul ya. Ya, negara kita ini kan bukan negara kapitalis. Juga bukan negara sosialis. Konstitusi kita jelas ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setidaknya ini pasal 33. Pancasila jelas dasar negara kita setidaknya pasal 5. Kan jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan harus diwujudkan. Gitu Oke, betul. Belum lagi undang-undang yang lainnya, di mana rakyat dan masyarakat ini sebagai konsumen terbesar minyak goreng ini harus mendapatkan barang tentu dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Gitu. Di sinilah negara harus hadir. Jangan sampai naiknya harga yang begitu tinggi di pasar internasional itu malah menjadikan rakyat kita ini menderita. Ini kan ironi. Pengusaha ini sudah untung besar-besaran dari kenaikan harga itu gitu loh. Nah, kenapa mesti masyarakat kita yang menengah ke bawah ini yang mereka hidup dari minyak goreng ini kan mereka jualan lah mereka. Ya ini benar-benar untuk konsumsi dan untuk kehidupan begitu. Oke. Kalau Pak Bustanul malah menjadi menderita begitu. Mereka ini kan aneh gitu. Nah, Pak Bustanul ini menambahkan atau menanggapi dari pernyataan Pak Amin tadi, ini adanya tanggapan kalau pemerintah nggak berpihak pada rakyat, bahwa dengan ada tanggapan muncul pencabutan harga tertinggi minyak kemasan ini karena ada keberpihakan dari pemerintah ke pengusaha. Ini kalau menurut Pak Bustanul sendiri seperti apa nih? Saya kurang paham mengenai keberpihakan kepada pengusaha itu. Nanti saya bisa dijelaskan atau minta dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan, Pak. Yang jelas perubahan kebijakan seperti itu setelah kita diskusikan beberapa kali karena menimbulkan kegaduhan ya yang kemarin. Artinya tidak mampu di-enforce secara baik. Ada perbedaan gini, Mas Bram. Perbedaan dalam konteks aturan yang berhubungan dengan Permendag. Kalau di Permendag itu kan tidak ada sanksi pidana, ya. Kecuali kalau menimbun masuknya ke undang-undang. Kalau undang-undang sanksi pidana, ya. Jadi desain yang memang harus berubah. Nah, desain sekarang ini yang dibuat ketersedia dulu karena memang menjelang Ramadan. Ya. Nah, perkara besar, jangka menengah panjang, saya amat setuju dengan Pak Amin, itu keberpihakan itu wajib hukumnya dan perlu diterjemahkan ke dalam suatu aturan yang memang mampu mengatur semuanya. Kalau tidak dirinci kepada seperti itu, kadang ya, teman-teman di pemerintahan itu perlu menerjemahkannya menjadi suatu yang lebih detail. Sepertinya itu yang harus kita kawal sama-sama. Nah, Pak Bustanul, ini terkait respon Istana soal mafia minyak seperti apa sejauh ini, Pak Bustanul? I don't know, saya nggak tahu terus terang. Kalau ada ditangkap saja. Kalau ketahuan ditangkap saja. Kalau kan sudah terbukti menimbun, kita pasti melanggar hukum ya. Nah, kalau didesain kebijakan, bagaimana membuat kebijakan yang tidak multi interpretasi ya. Tadi Pak Amin sudah menyampaikan apresiasi dari situ bahwa kita keterhubungan dengan pasar luar negeri itu setidaknya kita perlu redam. Nahan mungkin 100% nggak bisa. Tapi peredaman itu yang perlu diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang harus menjadi pegangan gitu. Kalau justru menimbulkan distorsi, menimbulkan penimbunan baru, kebijakannya harus diperbaiki. Kira-kira gitu, Mas. Oke, nah ini Pak Bustanul, ini kan memang kemarin kan sebelum HET dicabut kan memang masyarakat dapat menikmati minyak goreng dengan harga yang murah, namun disertai juga kelangkaan nih Pak Bustanul nih. Nah sekarang nih HET dicabut, cuman harga naik, mie goreng pun kemasan ada di mana-mana. Ini ada fenomena apa sih sebenarnya kalau Pak Bustanul lihat? Di awal saya tadi sampaikan ada proses keseimbangan baru. Kalau Anda lihat ya, setelah pandemi itu ada tangga baru dalam kebijakan. Nah, tangga baru itu yang sedang fenomena global bukan hanya di minyak goreng. Kalau Anda lihat harga gula sama, kecuali beras itu relatif stabil. Kalau Anda lihat
harga cabai malah lompat-lompat. Kalau Anda lihat harga daging, terutama yang tergantung kita pada impor, itu juga tinggi. Mungkin yang dijadikan permasalahan alokasi dari penggunaan untuk pangan perlu berimbang dengan penggunaan untuk energi. Kalau ekspor 20% itu lebih dari cukup sebetulnya, lebih dari cukup. Yang belum kita mampu pemerintah ya, yang belum pemerintah mampu menjangkaunya dengan baik itu, bagaimana mekanisme pengawasan itu. Salah satu mekanisme pengawasan untuk DMO adalah dengan perizinan ekspor. Tapi itu kan perlu waktu. Masa yang tengah jalan langsung juga. Oleh karena itu dengan yang perubahan terakhir ini menurut saya itu betul-betul untuk menjaga ketersediaan pasokan. Apakah harga naik? Iya, harga naik. Kita paham harga naik. Dan dari situlah subsidi diberikan kepada masyarakat menengah bawah. Nah, proses mekanisme subsidinya ini yang setahu saya sih belum masuk integratif kepada Bansos, tapi itu yang harus dimasukkan ke Bansos dan kita perlu kawal secara baik. Nah, kalau ke Pak Amin ini gimana Pak Amin? Kita kemarin melihat minyak goreng sempat murah, cuman kelangkaan disertai juga kelangkaan. Nah, sekarang HET dicabut, minyak ada di mana-mana. Pak Amin melihatnya fenomena sebagai apa nih? Ya itu kan logika sederhananya. Ya apalagi kemudian juga sudah dinyatakan sendiri oleh Mendak ya beberapa kali, bahkan terakhir di raker dengan Komisi 6 gitu. Yang belum bahkan secara tegas menyatakan ini mafia ini kan, dan belum menyatakan tidak mampu melawan mafia. Jadi ini pemerintah ini kok menyerah ya. Jadi ini logikanya sederhana, dan saya kira nggak ada logika lain bahwa selama ini barang itu banyak ya. Kalau DMO 20% dari DMO 20% saja itu kan kurang lebih 9, sekian juta ton, 9,7 juta ton lah ya. Sementara kebutuhan rumah tangga kan tuh hanya 5,7 lah, hampir 2 kali lipat lah itu dari DMO 20%. Ada teman yang menggambarkan nih kita ini bisa mandi minyak goreng sebetulnya kalau benar-benar didistribusikan itu. Tapi ini kan berarti ditahan. Buktinya begitu HET dicabut langsung berlimpah ya. Yang kemasan ini, yang curah ini kan memang tetap belum ada gitu loh. Itu. Nah, jadi ditahan oleh para pelaku ya, karena kita tahu bahwa 5 ya produsen CPO di Indonesia itu menguasai 49% produksi. Dan ada 16 perusahaan yang menguasai bisnisnya ini dari hulu sampai hilirnya secara terintegrasi. Dan itu pemerintah dalam ini Kemendak lah ya dengan Menteri Pertanian lah, itu semua tahu pasti siapa ya orangnya, di mana perusahaannya, di mana produksi CPO-nya, kemudian sampai ke proses minyak gorengnya, dan gudang-gudang penyimpanannya pun tahu. Dan saya berkali-kali menyatakan pemerintah itu memiliki instrumen yang lengkap, ya, mereka memiliki perangkat yang lengkap, didukung anggaran, bahkan ada Satgas Pangan yang itu dari pusat sampai daerah gitu. Ada lintas kementerian, ada juga kepolisian di sana. Mestinya ya krisis minyak goreng ini tidak terjadi. Gitu. Nah, dan memang setelah itu dicabut itu membuktikan dari sisi kelangkaan sekarang sudah terjawab untuk yang kemasan, untuk yang curah sampai sekarang belum ada. Dan ini yang kita minta kepada Menteri Perdagangan atau pemerintah dalam hal ini untuk menyegerakan ini yang ketersediaan minyak goreng curah ini, sehingga masyarakat menengah ke bawah itu tidak terbebani sedemikian rupa ya. Karena bukan saja minyak goreng nih, harga-harga barang lain, 9 dari 15 kebutuhan pokok kita tuh naik, apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan. Oke, kita ke Pak Bustanel. Pak Bustanel ini mengamini nggak pernyataan dari Pak Amin bahwa pemerintah menyerah dan akhirnya memang sengaja kemarin ditimbun dan baru sekarang dikeluarkan? Saya kemarin mendengarkan sih membaca, bukan mendengarkan pernyataan Pak Lutfi. Mudah-mudahan ada yang mampu menjelaskannya lebih baik teman-teman perdagangan, apakah memang menyerah atau pada kasus yang kemarin. Dengan memperbaiki kebijakan menurut saya sih berupaya
memperbaiki itu atau dengan mengubah seperti tadi ya. Dengan mengubah seperti itu adalah upaya lain untuk membuat ketersediaan lebih baik kan seperti itu Mas sebetulnya. Kalau urusan politiknya I really don't know, silakan Pak Amin nanti bernegosiasi dengan Pak Menteri kira-kira seperti apa. Tapi secara ekonomi logikanya sedang terjadi perubahan. Ya, sedang terjadi perubahan desain kebijakan yang kita berharap bahwa hal tersebut menjadi lebih meningkatkan ketersediaan. Untuk yang menengah ke bawah disubsidi. Dan subsidinya itu sekali lagi yang perlu kita kawal. Saya justru khawatir jika tidak dikawal menimbulkan pasar gelap baru gitu. Itu yang justru tidak baik, distorsi baru. Itu tidak baik, distorsi baru. Nah, Pak Bustanul, tadi Pak Amin juga sempat menyinggung soal minyak goreng curah nih. Tadi Pak Bustanul juga sempat berbicara tentang subsidi ini. Yang subsidi ini minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan atau minyak goreng kemana? Minyak goreng curah. Kalau minyak goreng kemasan tentu saja subsidi kepada pengusaha tidak baik. Ini implementasinya seperti apa nanti Pak Bustanul? Saya belum melihat detailnya, tapi dugaan saya itu anggarannya dimintakan dari BPDB, kemudian dimasukkan ke dalam kartu bansos. Kemudian yang kedua mekanisme, tapi saya belum melihat hitam di atas putihnya. Yang kedua sangat mungkin itu menjadi margin yang juga dihitungkan dari penyelenggaraan subsidinya. Saya belum melihat detailnya seperti apa. Sekali lagi kita perlu awasi karena kalau sudah berupa subsidi itu apapun akan menimbulkan distorsi baru, itu yang harus kita awasi bersama-sama. Oke, kita ke Pak Amin. Pak Amin, ini tanggapan soal wacana hak angket minyak goreng gimana nih Pak Amin? Ya, jadi kan kita melihat ini ya, pemerintah ini dalam hal ini gagal ya menyediakan bahan kebutuhan pokok ya dalam jumlah yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Soal undang-undangnya juga sudah diuraikan secara rinci ketika fraksi Partai Keadilan itu menggulir konferensi pers ya tentang kenapa mengajukan hak angket ini ya. Karena kita melihat ini masalah ini sangat serius ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, pemerintah gagal melindungi konsumen, hak-hak konsumen itu terabaikan, dan karenanya kita menggulirkan hak angket untuk mengetahui secara detail dan tentu saja nanti menyampaikan laporannya agar pihak-pihak yang selama ini menyebabkan terjadinya krisis minyak goreng ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada lagi krisis-krisis seperti ini, karena ini rawan juga Mas, ini krisis-krisis seperti ini. Sekarang minyak goreng, nanti yang lain-lain bahan kebutuhan pokok yang lain sangat mungkin terjadi. Minyak goreng aja yang kita nih menguasai 58% produksi dunia, kita ini istilahnya banjir di sini, banjir CPO Indonesia ini statusnya ekspor. Kita bisa dimainkan seperti ini. Apalagi kayak kedelai misalnya, yang produksi kita hanya mengcover 10% kebutuhan, 90%-nya masih harus impor. Apalagi yang lain-lain itu nanti ada gula, ada yang lain-lain lah, garam dan seterusnya gitu. Itu rawan sekali juga, mohon maaf ya, ada perlakuan seperti ini, ada penimbunan, ada penahanan barang, menyebabkan terjadinya krisis, dan ujung-ujungnya harganya naik pesat mengikuti harga internasional. Kalau sejauh ini Pak Amin udah ada ketahuan belum Pak Amin? Ada berapa fraksi yang setuju adanya hak angket soal minyak goreng ini? Ini kan baru digulirkan ya, dan tentu PKS akan menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Kalau persyaratannya kan sederhana sebetulnya, ditandatangani oleh 25 orang anggota, minimal lebih dari satu fraksi. Dan kalau itu sudah memenuhi syarat, nanti dengan syarat-syarat yang lain tentang materi, kemudian alasan kebijakan, nah fraksi segera menyampaikan kepada pimpinan DPR. Dan kalau diputuskan di rapat paripurna, nanti tentu dibentuk pansus hak angket yang itu bekerja memanggil pihak-pihak yang terkait, entah itu dari pihak pemerintah atau para pelaku usaha gitu. Ya, melakukan penyelidikan begitu. Oke, terakhir kita ke Pak Bustanul. Ini Pak, ini apakah akan dipastikan ini aman nggak
jumlah kepasokan minyak goreng sepanjang bulan Ramadan? Apakah memang nanti harganya akan semakin turun? Kalau saya cek pada teman-teman di pemerintahan, ya, saya cek pada teman-teman pelaku, kalau ketersediaan aman. Tapi saya terus khawatir memang harganya jangan tinggi-tinggi amat lah. Nah, kalau sudah harga itu persoalan lain kan, itu menjadi rawan, dan apalagi kalau untuk barang yang memang kita punya. Ada beberapa Mas yang kita memang kurang secara supply. Pak Amin tadi sudah menyebutkan kedelai kita itu sedikit, kita impornya cukup besar ya. Kemudian gula juga kita masih impor walaupun tidak sebesar kedelai. Bawang putih kita masih impor 90%. Tapi yang lain-lain seperti untuk persoalan atau barang yang kita mampu mengatur, seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya itu tidak terjadi. Itu yang pelajaran pahit kemarin, mencoba-coba dengan kebijakan itu, which is dengan dampak yang cukup merisaukan ya. Oleh karena itu kita berharap dalam bulan Ramadan ini semuanya menjadi lebih tersedia, dan kelas menengah bawah terus terang itu perlu dibantu disubsidi. Oke, baik Bapak-Bapak, semoga jelang puasa dan hingga Lebaran nanti harga komoditas pangan ini semuanya stabil ya Bapak-Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Bustanul Arifin selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan serta Amin Aka selaku anggota DPR Komisi 6 DPR RI. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.